Salam, perkenalkan nama saya Yohana Babu, NIM 86620620230563, kelas C, semester 4, Prodi PGSD. Hari ini saya akan membahas materi tentang hakikat IPA. Teman-teman semua, mengenai dengan hakikat IPA, ada 4 topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu hakikat IPA yang pertama, IPA sebagai produk, yang kedua, IPA sebagai proses, yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah, dan yang keempat, IPA sebagai cara berpikir. Teman-teman silahkan menyimak penjelasan mengenai dengan hakikat IPA. Teman-teman semua, untuk pembahasan yang pertama yaitu IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil penelitian ilmuwan yang berupa fakta, konsep, hukum, dan teori. Materi ini merupakan hasil dari kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan. Selain itu, ada juga komponen materi IPA sebagai produk, yaitu fakta, konsep, prinsip, hukum, serta teori. Untuk penjelasannya, fakta adalah kenyataan yang menunjukkan suatu kebenaran, konsep adalah karakteristik dari suatu benda, prinsip adalah generalisasi dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Hukum adalah bagian dari produk IPA yang menjelaskan berbagai aspek dunia alam berdasarkan bukti empiris, sementara teori adalah kerangka hubungan yang lebih luas antara fakta, konsep, prinsip, serta hukum. Yang berikut yaitu IPA sebagai proses, adalah cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan alam. Materi ini berkaitan erat dengan keterampilan proses sains. Ciri-ciri IPA sebagai proses, yang pertama observasi, yaitu mengamati suatu objek. Yang kedua klasifikasi, yang berarti mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri. Yang ketiga yaitu membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui nilainya, yang berarti mengukur. Yang berikut adalah meramalkan. Meramalkan berarti kegiatan memperkirakan atau memprediksi suatu peristiwa. Yang berikut adalah menyimpulkan. Menyimpulkan artinya kegiatan menarik kesimpulan berdasarkan dengan uraian. Yang berikut adalah komunikasikan, yang berarti menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang berikut adalah menafsirkan hasil pengamatan, yaitu proses memahami dan menjelaskan data yang diperoleh. Dan yang berikut adalah berhipotesis, yang berarti dugaan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang berikut adalah percobaan atau penyelidikan, yang berarti proses perencanaan untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep atau prinsip, yang berarti mempraktikkan ide atau kebenaran umum yang dijadikan sebagai pedoman. Selain itu, untuk contoh penerapan IPA sebagai proses dalam pembelajaran adalah melalui kegiatan eksperimen, proyek sains, dan studi kasus yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses penemuan ilmiah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, maka siswa tidak hanya memahami konsep-konsep IPA, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir ilmiah, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Yang berikut yaitu IPA sebagai sikap ilmiah, yang berarti sikap-sikap yang mendasari proses belajar IPA. Sikap ini juga digunakan untuk memperoleh pengembangan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki yaitu rasa ingin tahu, jujur, objektif, kritis, terbuka, disiplin, tidak mudah putus asa, bertanggung jawab, kerjasama, serta peka terhadap lingkungan sekitar. Penerapan sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA yaitu dapat memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, menyelidiki hukum-hukum alam, menyelidiki gejala alam atau peristiwa alam, melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, dan prosedur-prosedur ilmiah lainnya. Penerapan IPA dalam kehidupan sehari-hari
Contohnya seperti pembuatan obat-obatan, pembuatan sabun, pembuatan garam, pengawetan bahan pangan, memadamkan api ketika kebakaran, serta pengolahan makanan. Dengan adanya IPA sebagai sikap ilmiah, dapat mengembangkan pengetahuan dan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki keterampilan untuk memahami alam sekitar. Dan penjelasan yang terakhir, yaitu IPA sebagai cara berpikir. IPA sebagai cara berpikir adalah proses berpikir ilmiah yang dilakukan melalui pengamatan, penyelidikan, dan eksperimen. Untuk penjelasannya, IPA merupakan cara berpikir ilmiah yang didasarkan pada sikap ingin tahu, jujur, objektif, kritis, terbuka, dan disiplin. IPA merupakan proses berpikir yang didasarkan pada sikap keingintahuan, keteguhan hati, dan ketekunan. Contoh kegiatan proses IPA seperti merasakan air gula, meraba permukaan daun, mendengarkan bunyi dari dawai yang dipetik, mengamati daur air, mencium bau tape. Sementara itu, manfaat dari mempelajari IPA yaitu menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam untuk menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam, serta memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu manusia dalam pengembangan iptek. Selain itu, dengan adanya IPA sebagai cara berpikir, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memupuk rasa ingin tahu secara alamiah, serta mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam berdasarkan bukti. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah IPA atau sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Ilmu pengetahuan ini diperoleh melalui hasil observasi dan eksperimen yang dilakukan secara sistematik. Selain itu, keempat komponen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang telah diterima kebenarannya. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya mengenai hakikat IPA. Terima kasih dan sampai jumpa.